Selamat malam Bapak, Ibu, Bapak Putih, Bu Putih, Dik Fitri, Adik Dana, Bu Petra, Selamat malam. Anak Abel. Halo Adik Catherine, selamat malam. Oke, baik Bapak Ibu serta adik dan anakku semua, istriku juga. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah. Dan ibadah pada malam hari ini dalam rangka bulan keluarga. Dan kita tetap beribadah tetap di rumah kita, karena untuk mendukung anjuran dari pemerintah ibadah di rumah kita masing-masing. Untuk memulai ibadah pada malam hari ini, marilah kita pujikan dari Kidung Jemaat 454 bait pertama saja. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Adik-adikku, Bapak Ibu, serta anak-anakku, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ibadah pada malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 451 bait pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagia kita, bahagia kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Alkitab yang akan kita baca yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 2. Alkitab bacaan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 26. Tetapi sebelum kita baca dan kita renungkan bersama-sama, marilah kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami hidup di dunia ini yang tidak mudah Tuhan. Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, banyak sekali ujian-ujian yang kami hadapi, dan kami merindukan berjalan di jalan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sapalah kami lewat kebenaran firman-Mu.
Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menarangi setiap hati kami, menguasai setiap pikiran kami, dan kuduskan setiap hati kami, dan sucikan ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami minta tolong dari Bapak Budi untuk membaca dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 26. Dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain linen. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan kurban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kau dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap orang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Iya, Bapak Ibu, adikku serta anakku dan istriku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada malam hari ini yaitu keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Dan firman tersebut kami judul yaitu Sang Pemanah. Sang Pemanah atau panahan ada mempunyai beberapa bagian, yaitu anak Abel, anak Catherine, Bapak Ibu dan istriku, adik Dana. Saya punya gambar apa? Tereng. Gambar apa ini? Panahan apa? Ini adalah gambar busur. Ya, busur. Adik Catherine apa? Busur. Ya, busur. Pinter. Bucul katanya busur. Ya, busur. Terus ini gambar apa? Tereng. Panahan. Ini adalah anak panah. Anak panah. Anak apa, Catherine? Anak panah. Iya, anak panah. Lucu anak kami yang kecil ini. Ngomongnya belum jelas, tapi luar biasa. Lah ini gambar apa? Sang pemanah. Sang pemanah, Catherine, sang pemanah. Iya. Panahan itu mempunyai 3 bagian. Anak-anakku dan Bapak Ibu mempunyai 3 bagian. Yang pertama adalah anak panah. Anak panah, yang kedua adalah busur panah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sang pemanah. Sebelum ayah memberitakan firman Tuhan lebih jauh, ayah punya
ketika membuka referensi ada seorang penyair ini yang sangat bagus dan terkenal mengibaratkan yaitu pemanah yang akan saya bacakan. Mohon Bapak Ibu dan adik dan anak-anakku untuk menyimak ya. Ini baik dan untuk Bapak Ibu di rumah juga bisa menyimak. Mari kita simak kata-kata Khalil Gibran. Anakmu sebenarnya bukan milikmu. Anakmu sebenarnya bukan milikmu. Mereka adalah anak sang hidup yang mendambakan hidup mereka sendiri. Mereka datang melalui kamu, tetapi mereka bukan milikmu. Engkau bisa memberi kasih sayang, tetapi engkau tidak bisa memberikan pendirianmu. Sebab mereka punya pendirian sendiri. Engkau bisa memberikan tempat pijak bagi raganya, tetapi ingat, tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka ada di masa depan yang tidak bisa engkau capai walau dalam mimpi. Tidak bisa dicapai walau dalam mimpi. Engkau boleh berusaha mengikuti alam mereka, tapi jangan harap mereka dapat mengikuti alammu. Sebab hidup tidaklah surut ke belakang, tidak pula terlambat di masa lalu. Engkau adalah busur dari anak panah. Kehidupan anakmu melesat ke masa depan. Sang pemanah maha tahu sasaran mana yang akan dibidiknya, yaitu sasaran keabadian. Dia merentangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat ke bidikan. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana dikasihnya busur yang mantap. Demikian adalah syair-syair yang diberikan oleh Khalil Gibran. Khalil Gibran ini adalah seorang Libanon yang mengibaratkan orang tua itu sebagai busur dan anak-anak ini sebagai anak panah, dan Tuhan sebagai sang pemanah sendiri. Maka keluarga Kristen adalah busur panah yang memiliki tugas utama untuk merentang kencang, tertarik dengan mantap, sehingga darinya anak panah ini dapat melesat jauh laksana kilat. Bapak, Ibu, serta adik-adikku, oleh karenanya keluarga Kristen dipanggil. Sekali lagi, keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi wadah atau tempat kesiapan, pijakan kekuatan bagi anak-anak kita, yaitu anak panah tadi. Bapak, Ibu, adikku, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kembali ke bacaan perikop bacaan pada malam hari ini itu mengisahkan dua keluarga yang tinggal di satu tempat, yaitu tempat ibadah yang berada di Shilo, yaitu keluarga siapa tadi? Imam Eli ya. Imam Eli sama keluarga siapa? Elkana dan Ibu Hana. Dua keluarga ini dalam pengawasan Imam Eli. Tetapi yang sangat menarik pada yang diceritakan di Alkitab ini, dua keluarga ini tetapi mempunyai anak yang berbeda. Kenapa? Yang menjadi pertanyaan besar kita, mengapa dididik dalam satu tempat tetapi memiliki karakter anak yang berbeda-beda? Itu yang harus kita pelajari, kita kupas pelan-pelan pada malam hari ini. Yang pertama kita mempelajari dari keluarga
Imam Eli ini. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama tadi, ayat yang pertama yang kita baca tadi kan dari ayat 18 sampai 26. Tetapi saya tadi menyuruh minta tolong kepada istri saya untuk membaca dari ayat 1. Ternyata di situ diceritakan tentang keluarga Imam Eli. Kesalahan saya bertanya kepada istri saya, Bu Petra, kenapa sih anak-anak Imam Eli ini mempunyai sikap yang bagaimana? Tolong diceritakan kepada kami semua, mungkin pada Bapak Ibu jemaat di rumahnya kita masing-masing. Kenapa pada ayat 1 ini menceritakan kenapa sih sikap apa yang dimiliki oleh anak-anak Imam Eli? Sikap apa? Sikap anak-anak Eli itu suka mencuri Iya, suka persembahan rakyat Israel itu tadi, Suka dan mencuri. melecehkan wanita-wanita Israel. Oh iya, Adik Dana, sikap mencuri itu kira-kira sikap yang terpuji apa tidak, Adik Dana? Tidak ya. Iya, anak Abel, anak Catherine, mencuri itu tidak boleh, nak. Mencuri itu adalah sikap yang tidak terpuji, yang dilarang Tuhan. Tidak boleh. Sekarang saya bertanya kepada hati seorang ibu ya, mungkin ibu, Bu Budi. Kalau saya dalam kesehariannya saya manggil dengan kata emak ya. Mati. Makti biasanya dikenal sama cucu-cucunya Makti. Makti, gimana sih perasaan Makti atau adik Fitri yang menjadi seorang ibu jika mempunyai anak-anak yang sikapnya seperti anak-anak Imam Eli yang suka mencuri, yang suka melakukan pelecehan seksual terhadap orang-orang di sekelilingnya? Gimana perasaannya ibu? Sedih. Dek Fitri, kalau punya anak yang sikapnya kayak anak-anak Imam Eli? Kalau saya mungkin belum pernah mengalami karena Iya. saya masih calon ibu. Iya. Cuman kalau saya kedepannya dihadapkan suatu saat entah itu anak saya ataupun anak dari keluarga tempat kita ibadah, mungkin kita ada rasa kecewa, juga ada merasa bahwa apakah anak kita juga belum diberikan pendalaman secara karakter. Karena kunci utama dari keluarga itu adalah karakter, pembentukan karakter. Karena nanti orang tua itu kan seperti busur. Iya, busur. Sedangkan anak itu kan anak-anak. Kalau kita tidak membentuk dari awal bahwa anak itu harus lebih melekat akan kebenaran firman Tuhan, pada saat nanti dewasa, pada saat kita akan melepaskan Iya. itu busur itu, kita tidak akan merasa bahwa ada rasa kekhawatiran, karena kita percaya bahwa apa yang kita berikan untuk karakter anak kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Terima Ini yang nanti iya. saya pelajari kalau saya sudah jadi orang tua. Iya. Baik, sungguh sangat istimewa sekali dari suara anak adik Dana, ibu itu merasa sedih. Kita sebagai seorang ibu jika memiliki anak seperti sikap anak Eli, yaitu merasa sedih. Dan tadi juga disampaikan oleh adik kami, adik Fitri yang saat ini usia kandungannya masuk ke 7 bulan, dia sudah punya angan-angan ketika anaknya lahir nanti besok akan dididik karakter yang seperti ibaratnya anak itu seorang anak panah. Lah, orang tua sebagai busur. Lah, itu pentingnya arti pendidikan karakter. Apalagi kita keluarga Kristen yang notabene keluarga Kristen itu menjadi lilin-lilin kecil, surat-surat Kristus yang siap dibaca oleh lingkungan sekitar kita. Itu adalah dari Imam Eli. Kita sangat kita sangat belajar dari kisah di Alkitab ini dari anak-anak Eli. Itu dari keluarga Imam Eli. Sekarang kita masuk kepada keluarga Elkana. Keluarga Elkana dan Ibu Hana ini adalah dalam kalau kita baca pada pasal yang pertama kitab Samuel tadi, pasal yang pertama itu diceritakan latar belakangnya Ibu Hana dan Elkana ini. Awal mengalami persoalan tentang keluarga yang belum dikaruniai anak, yaitu Ibu Hana. Hana ini adalah istri dari Bapak Elkana.
Ibu Hana ini adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, yang begitu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan pengharapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau istilah bahasa Jawa bisa saya katakan adalah sumelehlet, pasrah marang Gusti. Apapun yang terjadi, Ibu Hana ini menggantungkan hidupnya dan pengharapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Hatinya merasa sangat prihatin, sehingga Ibu Hana yang diceritakan di Alkitab mengalami prihatin. Akhirnya Ibu Hana ini mengucapkan nasar, Bapak Ibu, anak-anak. Nasar itu apa, anak? Nasar itu sebuah janji itu loh. Sebuah janji, tapi janji itu tidak kepada manusia, tetapi janjinya itu kepada Tuhan. Nasar. Karena Ibu Hana ini lama tidak mempunyai anak, dia nasar janji kepada Tuhan. Ketika nanti mempunyai anak, dikaruniai anak, anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan selama hidupnya. Hana sudah lama merindukan hadirnya seorang anak dalam keluarganya, anak-anak. Ketika kerinduannya itu ternyata dipenuhi dengan kehadiran seorang anak, anak itu pun diserahkan kepada Tuhan, anak-anak. Akhirnya janjinya, Ibu Hana ini hamil dan melahirkan seorang anak kecil, dan sesuai nasar dari Ibu Hana ini, anaknya diserahkan kepada Tuhan di Bait Allah, yaitu dalam pengawasan atau asuhan Imam Eli. Dan Ibu Hana ini ternyata bukan main, Bapak Ibu semua. Bisa kita baca tadi, Ibu Hana ini membuat baju efod. Ketika saat tadi membaca apa sih baju efod itu, saya ingin membaca dari mencari beberapa referensi. Ternyata baju efod itu adalah baju yang kudus. Bisa digambarkan kalau sekarang pelayan-pelayan gereja itu jas, bracer yang dalam acara-acara khusus di gereja itu dipakai oleh pelayan Tuhan. Mungkin kalau seorang pendeta itu jubahnya. Dan Samuel ini setiap tahun digunakan baju efod. Anak Samuel ini dituntun sama Ibu Hana, oleh Bapak Elkana ini untuk memberikan persembahan bakaran kepada Tuhan. Ini adalah salah satu bukti bahwa perhatian seorang ibu sangat berpengaruh terhadap masa depan anak. Ingat Bapak Ibu ya, perhatian seorang keluarga bapak ibu ini sangat berpengaruh kepada anak-anak kita kelak. Di balik peristiwa yang mengharukan ini, nampaklah peran yang besar dari seorang ibu. Ketika krisis berkecamuk, Ibu Hana ini menyerahkan anaknya menjadi pelayan Tuhan. Ya, Samuel ini menjadi pelayan Tuhan. Ini adalah kisah pengorbanan yang luar biasa dari seorang ibu. Bahkan apa yang paling berharga, ya toh? Hadirnya seorang anak itu adalah harta yang paling berharga, tetapi sama Ibu Hana diserahkan kepada Tuhan. Sangat luar biasa, bisa kita hayati. Lama tidak dikaruniai anak, Ibu Hana ini mempunyai suatu keberanian, keyakinan bahwa Tuhan, ketika nanti aku mempunyai anak seperti yang disampaikan oleh Adik Fitri tadi, mempunyai angan-angan, ketika aku mempunyai anak, aku akan menyerahkan kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu memperhatikan, seperti sudah ada pada cerita Ibu Hana tadi. Setiap tahunnya anak Samuel ini diberikan baju yang terbaik, dituntun ke tempat ibadah, dituntun, diajak ke gereja. Yaitu itulah dari kedua kisah keluarga Imam Eli dan keluarga Elkana dan Ibu Hana. Sekarang yaitu kehidupan Samuel kecil tadi yang kita baca. Kehidupan Samuel itu sangat terlihat kontras bila dibandingkan dengan anak-anak Imam Eli. Samuel yang dulu kecil, yang sering dipakai baju efod sama Ibu Hana dan dituntun oleh Ibu Hana dan Bapak Elkana, itu dibandingkan dengan anak Imam Eli. Samuel kecil ini tumbuh dalam lingkungan, anak Samuel ini dikatakan tumbuh di lingkungan yang tidak baik, seperti yang terjadi pada
anaknya Imam Eli. Siapa anak Imam Eli tadi? Hofni. Siapa anak Abel? Hofni dan Pinehas ya. Anak Imam Eli ada dua, yaitu Hofni dan Pinehas. Anak Imam Eli bertindak apa tadi? Suka mencuri, melakukan dursila. Padahal mereka hidup di lingkungan tempat ibadah. Ya, tempat ibadah sama. Samuel tadi dibimbing pengawasan Imam Eli di lingkungan tempat ibadah, yaitu di Silo, di sebuah kota di Efraim, suku Efraim sebelah utaranya Betel. Sama, dibesarkan di salah satu tempat yang sama, tetapi bertumbuh kembang menjadi anak yang sangat berbeda, sangat kontras sekali. Hofni, Pinehas, dan Samuel sangat kontras sekali. Namun Samuel kecil ini tidak terpengaruh sama lingkungan. Bisa dikatakan Bapak Ibu, kita tinggal di tempat lingkungan yang beraneka ragam. Di lingkungan yang beraneka ragam. Tetapi Ibu Hana dan Bapak Elkana ini sangat-sangat luar biasa membimbing anak Samuel tadi. Sama sekali tidak terpengaruh sama keluarga Eli, yaitu Hofni dan Pinehas tadi. Dan Samuel tadi diceritakan pada ayat 26 tadi, menjadi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, semoga adik Fitri mempunyai anak yang belajar tentang cerita di Alkitab seperti Bapak Elkana dan Ibu Hana. Anak dituntun dengan rajin diajak ke gereja. Nah inilah yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Kalau Pak Budi dengan Ibu sudah berpengalaman, sudah makan garam, membesarkan anak-anaknya, yaitu membesarkan saya secara pribadi, dan bisa belajar dari cerita tersebut, adik Dana bisa melihat Samuel ini tidak terpengaruh oleh mungkin teman-teman di lingkungan kita ya. Adik Dana, anak Abel, anak Catherine ya, jangan terpengaruh oleh lingkungan. Kalian dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Biarlah keluarga Kristen itu dapat menjadi lilin-lilin kecil, dapat menjadi surat-surat Kristus. Biar teman-temanmu bisa melihat, oh ternyata keluarga Kristen itu seperti itu ya. Bisa terbaca. Inilah yang harus dilakukan sebagai orang tua keluarga Kristen. Mari Bapak Ibu kita bangun keluarga kita di atas kebenaran firman Tuhan, dan kita didik anak-anak kita untuk menghormati Tuhan, dan jangan lupa untuk menegur dan mendisiplinkan anak-anak bila mereka menyimpang dari jalan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi yang saya garis bawahi, kita harus mendidik anak kita seperti 5 keteladanan Samuel yang yaitu Samuel ini tidak ragu menyatakan kebenaran. Untuk diperhatikan adik Dana, anak Catherine, anak Abel, diperhatikan tidak ragu menyatakan kebenaran, tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingannya diri sendiri. Samuel memiliki kasih kepada orang lain, dan satu yang terpenting adalah keluarga Kristen adalah taat. T-A-A-T, taat kepada Tuhan Yesus sendiri, dan selalu memegang perintah Tuhan adalah di atas dari segalanya. Jangan meniru seperti karakter Eli ya Bapak Ibu yang sudah itu, Bu Petra, mungkin saya sendiri, Pak Budi, Bu Buti, adik Fitri. Jangan meniru karakter Eli. Karakternya apa? Karakternya yaitu suka mabuk. Kalau saya membaca di bagian lain dari Alkitab, Eli ini adalah suka mabuk, lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Itu terletak pada ayat yang ke-29. Tadi memang tidak kita baca, tetapi Bapak Ibu bisa membaca di kelanjutannya ayat 29. Imam Eli adalah lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Dan karakter yang ketiga Imam Eli yaitu tidak mau bertobat walaupun padahal Tuhan sendiri yang menegur. Akhir kata, Bapak Ibu serta anak-anakku serta jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah kita masing-masing, saya memberi satu kata-kata bijak, yaitu supaya diperhatikan. Satu teladan atau tindakan itu lebih berharga
dari 1000 nasihat maupun omong kosong. Ingat, saya ulangi sekali lagi, satu teladan atau tindakan itu lebih berharga dari 1000 nasihat atau omong kosong. Amin. Bapak Ibu serta anak-anakku, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami semua dari cerita yang ada di Alkitab, yaitu tentang Imam Eli dan Bapak Elkana beserta Ibu Hana. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, sapaan-Mu yang begitu lembut, yang menyentuh setiap hati sanubari kami. Terima kasih ya Tuhan, kuasai dan sapalah keluarga lepas keluarga dimanapun berada. Biarlah Tuhan sendiri yang membimbing kami, keluarga Kristen. Kami selaku orang tua, kami sebagai busur, kami tidak tahu. Dan kewajiban kami adalah sebagai busur menyediakan pijakan bagi anak-anak kami, anak panah. Biarlah kami menurut seperti apa yang dimaukan Tuhan atau yang dimaukan sang pemanah tersebut. Terima kasih ya Tuhan, bimbinglah kami, anak-anak-Mu seperti Bapak Elkana dan Ibu Hana yang selalu dengan setia, dengan tidak lelah untuk membimbing anak-anak kami untuk lebih mencintai anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Dan ibadah pada malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalannya ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta yang terkasih, pada malam hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian, yaitu Anak Panah, yang akan dilantunkan oleh adik Dana beserta anak Kristabel, yaitu dengan judul Yesus Namamu Indah. Kami persilakan. Tangan. Inilah Bapak Ibu pengakuan dari anak panah, yaitu adik Dana dan anak Kristabel yang mengungkapkan rasa pengakuannya, ingin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya harapan dan keinginan adik Dana dan anak
Kristabel ini berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Baik Bapak Ibu serta anak-anakku, mari kita menyerahkan persembahan dan kita pujikan dari Kidung Jemaat 450 bait 1. Kidung Jemaat 450 bait yang pertama saja dengan kita memberikan persembahan. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku dan Mazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Adik anak Catherine, anak Kristabel, adik Dana, kita mengambil sikap berdoa ya. Anak Catherine, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas puji-pujian yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada kami, orang tua, adik-adik kami, istri kami, anak-anak kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, inilah keluarga kami, keluarga yang Tuhan bentuk. Kami selaku orang tua tidak tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk membimbing, mendidik anak kami, tetapi kami tidak putus asa, kami tidak patah semangat. Biarlah Tuhan sendiri yang membimbing anak kami. Memang anak-anak kami ini dilahirkan, diberikan melalui kami selaku orang tua Tuhan. Tetapi kekuasaan tetap di tangan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini kami berdoa untuk gereja kami yang saat ini telah menyiapkan berbagai macam cara yang terbaik untuk kami kembali beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini panitia sudah menyiapkan sosialisasi ibadah new normal Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun setiap panitia yang ada di gereja kami, sehingga kami kembali mempunyai suatu kerinduan untuk beribadah di rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara kami tercinta, negara Indonesia yang saat ini mengalami bencana COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Kiranya Tuhan hardik COVID-19 ini seperti Tuhan menghardik angin topan yang ada di laut. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk tenaga medis, para dokter, para perawat yang dengan setia. Kiranya Tuhan berilah kekuatan untuk menyembuhkan para pasien yang terkena COVID Tuhan. Kiranya jauhkan dari segala hal yang tidak baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak GI, Ibu GI, dan para penatua diaken yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu. Biar para pelayan-Mu di GKJW Jemaat Waru ini selalu mempunyai roh dan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan keluarga, lepas keluarga yang ada di Jemaat-Mu GKJW Jemaat Waru, baik yang ada di wilayah 1 sampai wilayah 12 Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dan jauhkan dari segala macam COVID yang menimpa negara kami ini. Jauhkan dari segala hal yang tidak baik. Dan kami juga menyerahkan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini sebagai bentuk respon kami terhadap karya-karya Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Kami juga berdoa bagi pengelola persembahan, kiranya Engkau berilah roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan betul-betul sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami, keluarga kami serahkan. Keluarga lepas keluarga yang ada di jemaat-Mu GKJW, Jemaat Waru, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah masing-masing keluarga selalu berkeyakinan bahwa masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Demikianlah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ingin berdoa, doa Bapa kami yang sudah Tuhan belajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan mengalami dan pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anakku, bapak ibuku dan istriku dan adikku, marilah kita memujikan sekali lagi dari Kidung Jemaat 424. Ayat 1. 424 bait yang pertama saja. Kidung Jemaat 424 bait yang pertama saja. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Anak-anakku, bapak, ibu, serta adikku, marilah kita menyatukan hati mohon berkat Tuhan. Salam damai sejahtera Allah Bapa dan anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua kini sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,